Assalamualaikum Lur. Ini saya berada di Sendang Utara 3 RT 2. Ini akan menemui pengrajin yang kreatif. Beliau ini membuat jam dari kayu. Di samping itu juga membuat kacamata. Ini kita menuju ke workshopnya yang memang sangat-sangat adem. Dulu kerja di pabrik lah, nah, lebih ke megang besi sih, ngelas dan lain sebagainya. Terus itu keluar malah jadi besi juga, sambil sempat bikin gitar akustik. Kerja juga ikut orang melajari ilmu tentang dunia perbesian, khususnya las ya, tralis, kanopi gitu. Sempat usaha di las sih waktu itu, sempat ngedein listrik, beli alat-alat. Nah, terus di tengah jalan ini lihat jam tangan kayu itu. Nah, dari situ kepikiran, nah ntar ada modal dikit bikin, nah beli alat-alat. Sampai tahun berapa ya, 2016 ya, 2016 baru bener-bener fokus di ini, jam sama kacamata kayu. Sampai sekarang ya sedikit cerita storynya gitu. Ya mungkin emang aku udah dilahirkan tangannya mungkin ada kelebihan ya, maksudnya bisa bikin ini walaupun trial error kadang lah. Ya aku nyoba Mas dari awal, emang aku nggak punya alat sama sekali. Dari alat yang besi itu paling masih gerenda sama bor tangan sama gerenda duduk. Pakai alat seadanya itu aku nyoba untuk material kan. Kebetulan ada itu sisa-sisa dari gitar. Ya, tak coba. Aku mikir trial error 6 bulan. Aku mikir coba caranya. Bikin bulat oke lah, bikin bulat semua orang bisa dikatakan busa. Kita taruh ke tempat bubut, atau mungkin zaman sekarang kan orang udah mengenal CNC. Kita punya gambar, masukin ke CNC, udah jadi sendiri. Tapi kalau ini bener-bener pure handmade, waktu itu aku mikir hampir 6 bulan Mas. Mikir, cari model, cari bahan 6 bulan. Terutama untuk yang model-model kotak kan mikir caranya gimana dengan manual. Untuk beli alat CNC ya nggak memungkinkan waktu itu. Udah nyoba, trial error sering Mas dulu. Ya, bukannya trial error sih, lebih ke perfect. Karena aku bikin model bulat, bikin model gini, aku coba sendiri seukuran lenganku sendiri. Aku lihat ke teman-teman, gimana, wah kurang apa gini ya. Tak pikir lagi, oh ya coba lagi, bikin lagi model kayak gini. Yo lumayan, bikin lagi kayak gini dengan model yang lain, bahan yang lain, lumayan ya. Dari itu yo trial apa enggak sih, cuman dari teman-teman kasih masukan, kasih saran, akhirnya udah tak putusin, fix ketemunya idealnya kayak gini. Volume nggak kegedean, dilihat juga good looking lah, enak. Alasannya yang pasti kecil, harga jual juga lumayan kan. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri pelaku masih dikit. Ya itu sih alasannya, karena kecil, model katakanlah hampir sama dengan las ya. Nanti model awal kan paling nggak seberapa gede, lebih ke skill kan. Nah kebetulan pas waktu itu nyoba-nyoba bisa,
lanjutin aja untuk pasar ntar lah sambil jalan. Yang penting aku prinsip kualitas bagus, layak jual, baru aku bikin. Jadi untuk tahap awal emang hasil dulu, untuk pasar ntar sambil lalu, lebih kayak itu sih. Karena juga pelaku juga masih sedikit, waktu 1 sampai 2 hari, bahkan bisa lebih sih. Ya nggak fokus sih maksudnya. Sambil kalau satu sendiri fokus ini 1 jam dengan tali full kayu. Bisa 1 hari, lihat model juga sih, detailnya juga. Soalnya kan model beda-beda. Terus apalagi yang kalau ada orang custom minta gini emang ribet, bisa sampai 2-3 hari gitu. Untuk harga start dari 400 untuk frame kayu ebony, tali tenun, model bulat ya. Pakai untuk mesin pakai Miyota. Yang selebihnya ada yang full kayu, mulai dari 450 sampai 650, bahkan ada yang jutaan juga ada. Atau mereka dari custom mereka ya, mereka custom dengan model kayak gini dengan bahan ini ya. Yang beda kan bahan, satu bahan aja udah ratusan ribu untuk bahan yang dimaksud itu. Ini kurang lebih ya 30-an mas, kurang lebih 1 bulan 30-an lah, tergantung model sih. Kalau yang misal full tenun, ngerjain full yang tali tenun bisa lebih. Kalau yang full kayu ya kurang lebih 25 sampai 30 pieces dengan tenaga. Bisa lebih sih, karena dibantu sama 1 orang sih. Ini kebetulan pas dia libur. Jadi ada bahan baku, bahan utama di dalamnya tuh, terus kita cover tenun, kita lem kan, terus bawahnya juga kita lapis pakai kulit. Jadi untuk bersentuhan sama tangan tuh masih enak. Kalau nyampe mana sih, kalau sekedar 1-2 pieces itu udah nyampe Jepang, nyampe mana. Kalau bilang yang paling jauh Jepang, Amerika, cuman kan aku nggak ke apa ya, nggak jadi patokan. Wah keren ini udah nyampe Jepang, nyampe Eropa katakanlah. Tapi kalau sekedar 1-2 pieces dalam waktu setahun ya hampir sama kayak aja lah. Mending aku fokus di negeri sendiri, khususnya di Semarang atau dan kota-kota sekitar, cuman bisa continue. Karena misal aku display di beberapa titik, 1 titik penjualan udah berapa, lebih ke kayak gitu sih. Kalau untuk ke nyampe mana aja sih, ya benar kalau nyampe aja, nyampe mana, nyampe Jepang, walaupun cuma sekali tok itu, habis itu nggak ada lagi, nggak continue. Pelanggan dalam negeri kebanyakan rata-rata orang Jawa, atau kota-kota sekitar Jawa. Kita kan juga display di beberapa tempat, juga ada yang partneran, mereka bikin di kita dengan brand mereka. Kalau untuk display sih baru di Semarang ada 1-2 titik, insya Allah 3 titik, nah, terutama di Kota Lama. Di Subang ada, kita juga display di sana, cuman di luar brand Hayat, brand temen sih. Suka dukanya apa ya? Kalau duka sih pasti ada lah, apalagi kemarin pandemi. Ya dianggap suka aja. Nanti duka kalau kita nggak ada omset, nggak ada pemasukan, oke lah kita duka. Tapi kalau suka, kita udah nentuin pilihan, udah tak fokusin ini, oke lah kita maksimal mungkin. Kita coba bikin, produksi terus, ntar kita pasarin ke sana kemari, dan online juga kan, display sana sini. Setidaknya kan kita udah berusaha, maksudnya untuk di titik awal kan aku udah berusaha, hasil semaksimal mungkin. Hasil udah maksimal, bisa dikatakan layak jual.
Sisi kedua market. Nah, suka dukanya ya, kalau duka sih ya corona kemarin duka. Kalau sukanya ya anggap suka semua, nggak usah jadi apa ya, nggak usah jadiin terlalu beban gitu. Kalau emang belum rezekinya ya yang penting kita berusaha. Caranya gimana ya itu tadi, online kan udah pasti, semua UKM pun pastilah online. Untuk offline-nya ya gitu, aku berusaha, aku titip jual ke tempat-tempat yang emang menjanjikan, katakanlah kayak di Kota Lama, Semarang khususnya di Kota Lama itu kan potensial banyak pengunjung. Misal di tempat lain, katakanlah di Ambarawa itu apa, Dusun Semilir, ya tak cobain masukin ke titik-titik itu, Mas. Ya itu bisa dikatakan suka atau duka. Harapannya ya satu, bisa diterima dulu, bisa diterima di masyarakat. Yang kedua ya tetaplah semua pelaku usaha tetap dia pengen sukses, pengen barang terjual banyak gitu. Sukses pastilah harapan semua orang. Sama di sisi lain kan, kalau kita sukses kan kita juga bisa mengkaryakan orang, kita bisa mempekerjakan orang atau ngasih skill ke mereka. Setelah bisa, dia mau keluar bikin sendiri ya monggo silahkan. Harapannya lebih ke itu sih. Kata-kata motivasi, jujur aku ini 2015-16 aku nggak punya modal sama sekali, tapi aku pengen coba bikin. Tapi sebelumnya aku memang pernah bikin gitar. Nah, aku nyoba bikin sampai hasil maksimal. Jadi intinya kalau ada keinginan, kita nggak ada modal, ya udah coba dulu aja bikin semaksimal mungkin dulu. Kalau emang itu bisa diterima di masyarakat, katakanlah minim kita tunjukin ke teman-teman, bagus nggak ini, bisa jual nggak. Nah, kalau emang responnya baik, ya udah lanjutin. Gimana caranya? Kalau nggak ada modal, pinjem atau gimana kayak. Intinya kalau ada keinginan, coba dulu bikin semaksimal mungkin. Ntar yang menilai bagus apa enggak kan orang lain. Kalau belum apa-apa udah wah angel gini ya wes. Intinya coba dulu, kalau ada ide coba dulu aja.